Selamat sore, puji syukur masih dilindungi sampai saat ini. Saya Bungacara Putri Rea dari mahasiswa STMIK Pelita Nusantara Medan ingin mempresentasikan proposal skripsi saya. Di sini saya mengangkat judul penerapan metode weighted product atau WP untuk menentukan petugas absek terbaik pada PT Angkasa Pura II Kuala Namu. Latar belakang pada laporan saya adalah absek adalah petugas keamanan yang menjaga dan menjamin keselamatan pengguna jasa penerbangan. Saat ini unit Airport Security Screening Station PT Angkasa Pura II Kuala Namu memiliki banyak petugas absek yang dibagi menjadi 4 regu. Masing-masing regu terdiri dari 1 tim leader, 1 speed leader, dan 14 official. Banyaknya petugas absek di unit tersebut sehingga membuat penilaian petugas absek terbaik sangat sulit dilakukan dan hasil yang didapatkan terkadang kurang tepat. Tidak adanya standarisasi dalam menilai petugas absek tersebut, tidak akan diketahui kualitas dari petugas absek tersebut yang memiliki potensi dan kreativitas yang berbeda-beda dalam melaksanakan pekerjaannya. Pengambilan keputusan yang tidak tepat akan mengakibatkan petugas absek yang terpilih terkadang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Sedangkan petugas absek yang kinerjanya bagus terkadang tidak terpilih, sehingga memerlukan sebuah sistem yang dapat menyelesaikan masalah tentang pemilihan petugas absek terbaik dan keputusan yang diambil tepat. Sistem pendukung keputusan untuk pemilihan petugas absek terbaik adalah sebuah alternatif untuk membantu pengambilan keputusan dalam proses pemilihan petugas absek terbaik pada PT Angkasa Pura II Kuala Namu. Metode WP lebih spesifik langsung kepada bobot-bobot nilai di setiap kriterianya dan mudah untuk dilakukan perankingan. Metode WP hampir sama dengan metode Simple Additive Weighting atau SAW, tetapi berbeda dalam masalah pemberian nilai bobot, tiap kriteria, dan proses perhitungan nilai akhir. Maka dari itu, penulis berusaha memecahkan masalah dengan menerapkan metode pengambilan keputusan berbasis komputer yang mengolah data petugas absek terbaik di PT Angkasa Pura II Kuala Namu untuk mendapatkan keputusan sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan permasalahan di atas, penulis akan membuat sebuah penelitian yang berjudul penerapan metode WP untuk menentukan petugas absek terbaik di PT Angkasa Pura II Kuala Namu. Di sini terdapat perumusan masalah. Yang pertama, identifikasi masalah. Identifikasi masalahnya belum adanya langkah pemilihan petugas absek terbaik pada PT Angkasa Pura II Kuala Namu. Yang kedua, ruang lingkup masalah. Ruang lingkup masalah, data yang dibutuhkan hanya data petugas absek yang sudah ditentukan oleh PT Angkasa Pura II Kuala Namu. Kriteria yang terdapat dalam pemilihan petugas absek adalah prestasi, kinerja, disiplin, loyalitas, dan tanggung jawab. Rumusan masalahnya berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini terbagi atas. Yang pertama, bagaimana metode WP dalam menentukan petugas absek terbaik Kuala Namu. Yang kedua, bagaimana membuat atau merancang aplikasi penentuan petugas absek terbaik di Kuala Namu. Dan bagaimana mengimplementasikan sistem pendukung keputusan mendukung pemilihan petugas terbaik di Kuala Namu. Adapun tujuan dalam penelitian ini, yang pertama, tujuannya menerapkan metode weighted product dalam menentukan petugas absek terbaik pada PT Angkasa Pura II Kuala Namu. Yang kedua, merancang aplikasi sistem pendukung keputusan
penentuan petugas APSEC terbaik di Kuala Namu. Dan yang ketiga, mengimplementasikan sistem pendukung keputusan menentukan petugas terbaik. Manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian yang dicapai dari penelitian ini adalah membantu pihak PT Angkasa Pura II dalam menentukan petugas APSEC terbaik, menerapkan ilmu yang didapatkan di STMI Pelita Nusantara Medan dalam merancang sistem pendukung keputusan dengan metode WP, mempercepat proses penentuan petugas APSEC terbaik pada PT Angkasa Pura II Kuala Namu dengan cepat dan efisien. Landasan teori. Landasan teori pada ini yang pertama, sistem pendukung keputusan. Menurut Murni Marbun menjelaskan sistem pendukung keputusan secara umum didefinisikan sebagai sebuah sistem yang mampu memberikan kemampuan, baik kemampuan pemecah masalah maupun kemampuan pengkomunikasian untuk masalah semi terstruktur. Secara khusus, SPK didefinisikan sebagai sebuah sistem yang mendukung kerja seorang manajer maupun sekelompok manajer dalam memecahkan masalah semi terstruktur dengan cara memberikan informasi ataupun usulan menuju pada keputusan tertentu. Sistem pendukung keputusan merupakan fungsi utama seorang manajer atau administrator. Dia memiliki beberapa poin. Yang pertama itu karakteristik dan kemampuan sistem pendukung keputusan. Keuntungan penggunaan sistem pendukung keputusan, tujuan sistem pendukung keputusan, dan pengambilan keputusan. Metode weighted product atau WP adalah keputusan analisis multi kriteria dan merupakan metode pengambilan keputusan multi kriteria seperti semua metode-metode lainnya. WP adalah himpunan dari alternatif dari keputusan yang dijelaskan dalam istilah beberapa kriteria. Itu terdapat di langkah-langkah metode WP. Objek yang diteliti adalah APSEC. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tertanggal 25 Mei tahun 1992, APSEC adalah petugas keamanan yang bertugas menjaga dan menjamin keselamatan pengguna jasa penerbangan. APSEC menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tertanggal 25 Mei 1992, APSEC adalah petugas keamanan yang bertugas menjaga dan menjamin keselamatan pengguna jasa penerbangan. Selain itu, petugas APSEC menjamin keamanan dan keselamatan penerbangan, keteraturan dan efisiensi penerbangan di seluruh area penerbangan, termasuk juga awak pesawat udara, memberi perlindungan terhadap para penumpang, petugas di darat, masyarakat dan instansi yang berada di lingkungan bandara internasional. Dalam aturan internasional berpedoman pada ICAO, itu adalah singkatan dari International Civil Aviation Organization, merupakan sebuah organisasi penerbangan sipil internasional yang dipimpin oleh PBB. Personil keamanan penerbangan yang telah wajib memiliki lisensi atau surat tanda kecakapan personil atau STKP yang diberi tugas dan tanggung jawab di bidang keamanan penerbangan. Untuk menjadi petugas APSEC tidak hanya mengandalkan otot seperti petugas keamanan lainnya, tapi dia juga harus mempunyai kompetensi seperti kecerdasan, skill, attitude, dan knowledge untuk melaksanakan tugasnya, yaitu menjaga keamanan dan keselamatan penerbangan. Jika tidak mudah untuk menjadi petugas APSEC, tidak seperti yang kalian bayangkan. Melalui pendidikan dan pelatihan aviation security yang diselenggarakan oleh Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Medan, para lulusan mendapatkan sertifikat kompetensi dan surat tanda kecakapan personil atau STKP yang dikeluarkan oleh Direktorat Keamanan Penerbangan Udara.
dalam pembuatan sistem ini menggunakan bahasa yang pertama QML, yang kedua PHP, yang ketiga MySQL, yang keempat HTML, yang kelima itu web dan Sampithi. Pada metode penelitian, yang pertama kerangka kerja penelitian, yang kedua uraian kerja. Ya, uraian kerja ini terdapat poin pertama, analisa kebutuhan data. Analisa kebutuhan data itu didapatkan melalui yang pertama wawancara, yang kedua landasan teori, dan yang ketiga data penelitian. Pada tahap ini, data yang telah ditentukan akan dianalisis guna untuk melengkapi dan memenuhi kebutuhan sistem dengan cara menentukan kriteria yang akan digunakan dalam penentuan petugas aktif terbaik yang akan dipilih sesuai dengan keputusan yang telah dibuat oleh PT Angkasa Pura II Kuala Namu, dan menentukan alternatif yang digunakan sebagai bahan penelitian di dalam penentuan petugas aktif terbaik. Terdapat 4 poin. Yang pertama penerapan metode, yang kedua perancangan sistem, yang kedua pengujian sistem, dan yang terakhir implementasi sistem. Pada bab 4 ada analisa. Analisa pertama itu analisa data. Analisa data didapat dari tempat riset, tempat penelitian. Yang kedua itu analisis kebutuhan yang dibutuhkan oleh sistem. Yang ketiga, analisis sistem-sistem yang akan dibangun pada perancangan tersebut. Analisis yang kedua itu analisis metode WP. Sistem pendukung keputusan menentukan petugas abstrak terbaik PT Angkasa Pura II Kuala Namu menggunakan metode WP adalah suatu proses untuk membantu dan menentukan keputusan. Konsep yang digunakan adalah dengan pembobotan rating suatu variabel penilaian. WP menggunakan perkalian untuk menghubungkan rating atribut, di mana rating setiap atribut harus dipangkatkan lebih dahulu dengan atribut yang bersangkutan. Proses ini sama halnya dengan proses normalisasi. Proses WP ini hanya menghasilkan nilai terbesar yang akan terpilih sebagai alternatif terbaik. Pada tabel 41, tabel alternatif kriteria. Kriteria C1 itu prestasi, C2 itu kinerja, C3 itu disiplin, dan C4 itu loyalitas, serta yang terakhir C5 adalah tanggung jawab. Data alternatif petugas abstrak, di sini saya hanya mengambil 10 sampel. Alternatifnya ada 10 karyawan dan kodenya A1 sampai A10. Prestasi, kinerja, disiplin, sertifikat keahlian, dan tanggung jawab. Adapun langkah-langkah dalam metode WP adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan kriteria yang dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan. Dan yang kedua, menentukan bobot untuk masing-masing kriteria. Yang kedua ini menentukan bobot untuk masing-masing kriteria. Seperti kriteria C1, kita nilainya 0,3, C2 itu 0,2, C3 0,2, C4 0,2, C5 0,1, dan inilah perhitungannya. Serta di yang ketiga menentukan nilai vektor S-nya. Yang keempat menentukan nilai vektor V merupakan preferensi untuk alternatif. Di sini kita mencari FA1, FA2, FA3 sampai dengan FA10 itu menurut dengan dari rumus pada metode WP. Maka terkumpullah data-data tersebut.
Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan metode WP, untuk menentukan petugas samsek terbaik pada PT Angkasa Pura II Kolonamo, maka nilai terbesar adalah Reiji Oyama dengan nilai 0,1054. Ini tabel hasil perankingan yang ranking 1 Reiji Oyama dengan nilai 0,1054 dan seterusnya. Perancangan sistem. Perancangan sistem, pada perancangan sistem yang diusulkan itu terdapat use case diagram, activity diagram, class diagram, dan quest diagram. Perancangan basis data. Pada perancangan basis data itu terdapat tabel admin, tabel alternatif, kriteria, dan hasil keputusan. Perancangan masukan ada beberapa poin. Yang pertama, rancangan halaman login, rancangan halaman utama, rancangan halaman kriteria, rancangan halaman alternatif, rancangan halaman proses metode WP, dan perancangan antarmuka, serta perancangan keluaran. Sekian persentase dari saya. Lebih kurangnya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.